Sekitar 10 mil dari pantai utara Pasifik, terdapat sebuah pulau terpencil yang dikelilingi oleh hutan belantara. Pulau ini memiliki reputasi misterius karena selalu tertutup kabut tebal sepanjang tahun. Warga setempat menyebutnya Pulau Kabut. Legenda pulau ini bermacam-macam, mulai dari hantu-hantu penjaga hutan hingga benda-benda aneh yang dipercaya ada di bawah tanah. Namun, satu cerita mengerikan tentang benda misterius di bawah pulau menghantui seluruh pulau ini. Cerita itu berawal dari seorang pria bernama Samuel, seorang pemandu wisata lokal yang juga seorang pencari harta karun amatir. Ia selalu penasaran dengan apa yang ada di bawah pulau yang selalu tertutup kabut itu. Samuel memutuskan untuk menyelidiki dan menemukan rahasia di balik mitos pulau tersebut. Dia menyusun peralatan dan persediaan untuk ekspedisi solo yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu pagi, Samuel menyusuri hutan belantara dengan hati-hati. Dia melewati pepohonan raksasa dan sungai-sungai yang membelah pulau itu. Kabut yang pekat menyelimuti jalannya, menciptakan atmosfer yang mencekam. Setelah berjalan berjam-jam, Samuel akhirnya menemukan sebuah gua raksasa yang tersembunyi di dalam hutan. Entah bagaimana, dia merasa dorongan aneh untuk masuk ke dalamnya. Saat masuk ke dalam gua, Samuel merasa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Dia menyalakan senter yang dibawanya dan melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah pintu besar yang terbuat dari batu di dalam gua. Pintu itu dihiasi dengan simbol-simbol aneh dan menyeramkan. Merasa keingintahuannya semakin tak terkendali, Samuel menabaikan perasaan was-was dan membuka pintu itu. Di balik pintu, dia menemukan tanda yang terukir di batu yang terus turun ke bawah. Dia merasa ada sesuatu yang misterius di sana, sesuatu yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Samuel nekat turun tangga, mengabaikan suara-suara aneh yang terdengar dari kegelapan. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat rasanya seperti ada yang mengawasinya. Tetapi dia terus maju, mengikuti dorongan anehnya untuk mengetahui kebenaran di balik cerita misterius pulau itu. Setelah berjalan cukup lama, tangga akhirnya berakhir di sebuah lorong batu yang panjang. Di ujung lorong itu, Samuel menemukan sebuah ruang besar yang diterangi oleh cahaya gemerlapan. Di tengah ruangan itu, ada sebuah benda misterius yang tertutupi kain kuno. Samuel menghampiri benda itu dengan hati-hati, takut akan membangunkan kekuatan gelap yang ada di sekitarnya. Ketika dia mengangkat kain kuno itu, dia terkejut melihat apa yang ada di depan matanya. Sebuah bola kristal raksasa tergantung di atas altar batu. Permukaannya berkilauan dengan warna-warni yang menyilaukan. Namun, Samuel tidak memiliki waktu untuk mengagumi keindahan bola kristal itu karena sesuatu yang aneh mulai terjadi. Lantai gua bergetar dan dinding-dinding bergetar. Cahaya yang memancar dari bola kristal itu semakin terang dan semakin terang. Samuel merasa seperti dia akan lenyap ke dalam cahaya itu, tapi dia tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa lumpuh, dan dia merasa kekuatan aneh dari benda itu mengambil alih dirinya. Setan apa yang dia temui di dalam bola kristal itu? Seketika, sebuah sosok misterius muncul dari balik cahaya. Dia berdiri di depan Samuel, mengenakan pakaian kuno yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh. Sosok itu tidak mempunyai wajah, hanya ada bayangan di balik topeng kuno yang menutupi kepala dan tubuhnya. "Tuan Samuel," kata sosok itu dengan suara serak dan menyeramkan, "kau telah melanggar batas terlarang dengan masuk ke dalam tempat ini." Samuel berusaha menjawab, tetapi suaranya terjepit di tenggorokan. Dia merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. "Kini, kau harus membayar konsekuensinya," lanjut sosok itu, seraya menayunkan tangan ke arah Samuel. Sebelum Samuel menyadari apa yang terjadi, dia tiba-tiba merasa tubuhnya terangkat dan terlempar ke udara. Cahaya yang menyilaukan melingkupi dirinya, dan dia merasakan dirinya berada di tempat lain. Ketika cahaya itu reda, Samuel mendapati dirinya berada di tepi hutan, tepat di depan pantai. Dia tidak ingat bagaimana dia bisa sampai di sana, dan dia juga tidak ingat apa yang terjadi di dalam gua. Ketika dia mencoba kembali ke gua untuk mencari tahu, dia menemukan bahwa gua itu telah menghilang. Tidak ada jejak atau tanda-tanda keberadaannya. Bola kristal dan sosok misterius telah lenyap, seolah-olah semuanya hanya mimpi buruk. Sejak saat itu, Samuel tidak pernah lagi menyelidiki misteri pulau itu. Dia mengerti bahwa ada kekuatan misterius di bawah pulau itu yang tidak bisa dimengerti oleh manusia biasa. Dan dia menyadari bahwa beberapa rahasia sebaiknya tetap terkubur dalam legenda dan mitos. Hingga kini, cerita misterius tentang benda aneh di bawah pulau tetap menjadi teka-teki tanpa jawaban. Rahasia Pulau Kabut masih menghantui pikiran para penduduk setempat dan mungkin tidak akan pernah terungkap.
Tetapi cerita Samuel tentang pengalamannya tetap menjadi kisah yang menggema di seluruh pulau, mengingatkan orang-orang akan bahaya mempermainkan kekuatan misterius yang tak terduga di dunia ini.